Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Filsa dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita yang berfokus pada tuba falopi. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau perkembangbiakan pada perempuan. Fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut juga dengan ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Telur yang sudah dibuahi akan menuju ke dinding rahim membentuk janin. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, sistem reproduksi pada wanita akan melakukan peluruhan lapisan rahim atau yang biasa kita kenal dengan sebutan menstruasi. Selain itu, sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Anatomi reproduksi wanita terdiri dari bagian dalam tubuh internal dan bagian luar tubuh eksternal. Fungsi organ bagian luar adalah untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam sistem reproduksi bagian dalam dan melindungi organ genital dari organisme atau penyakit menular. Organ reproduksi wanita bagian dalam terletak dalam rongga panggul atau pelvis. Organ-organ tersebut terdiri dari vagina, leher rahim atau serviks, rahim atau uterus, indung telur atau ovarium, dan saluran telur atau tuba falopi. Sedangkan organ bagian luar wanita dikelompokkan di dalam vulva yang terletak di luar vagina. Organ-organ tersebut adalah mons pubis, lubang vagina, lubang uretra, klitoris, dan labia atau bibir vagina. Bibir vagina terdiri dari dua bagian, yaitu labia mayora dan labia minora. Baiklah, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa saya akan berfokus membahas mengenai tuba falopi. Secara sederhana, tuba falopi disebut dengan tabung, merupakan dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, memiliki struktur utama dalam memfasilitasi fertilasi atau pembuahan. Anatomi tuba falopi. Saluran tuba falopi ini merupakan saluran berotot yang berada di perut bagian bawah atau panggul. Letaknya tepat di samping organ reproduksi lainnya. Ada dua saluran, satu di setiap sisi yang memanjang dari dekat bagian atas rahim menuju lateral dan kemudian melengkung di atas sekitar ovarium. Bentuknya mirip seperti huruf J yang dipanjangkan. Ujung kedua tuba falopi terletak sangat dekat dengan ovarium, tapi tidak langsung menempel. Sebaliknya, pinggiran dari tuba falopi membawa telur yang telah berovulasi ke dalam tuba menuju rahim. Setiap tabung ini dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, ada fimbriae, merupakan struktur yang terlihat seperti serabut yang terletak di pangkal tabung yang menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Yang kedua, ada infundibulum, merupakan struktur seperti saluran dari tabung yang dibatasi oleh fimbriae. Yang ketiga, ampula, merupakan bagian paling panjang dari tabung dengan dinding yang tipis. Biasanya merupakan bagian di mana pembuahan terjadi. Yang keempat, ada isthmus, merupakan bagian tabung yang hampir sejajar lurus dengan dinding yang berotot yang relatif tebal dan dengan lumen tersempit. Dan yang kelima, fungsi tuba falopi dalam transportasi embrio.
Telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim, dan jika kemudian tertanam dalam rahim, dia akan terus berkembang menjadi kehamilan di dalam rahim. Pengangkutan sel telur yang berhasil melalui tuba falopi diperlukan bagi ibu yang hamil tanpa intervensi medis. Inilah mengapa sterilisasi tuba merupakan bentuk kontrasepsi permanen yang efektif. Sterilisasi yang dilakukan dapat mengganggu fungsi tuba falopi. Biasanya proses ini dikenal dengan istilah mengikat tabung. Karena fungsi tuba falopi yang terganggu inilah akhirnya sel telur tidak akan sampai ke rahim. Selanjutnya, fungsi tuba falopi membantu pembuahan. Setiap bagian tubuh manusia pastinya memiliki fungsi masing-masing. Begitu pula tuba falopi. Fungsi utama tuba falopi adalah untuk mengangkut telur dari ovarium ke rahim. Selain itu, ada pula fungsi lainnya. Yang pertama, fungsi tuba falopi dalam transportasi ovum. Telur diambil oleh fiambre dan kemudian disapu ke arah rahim. Gerakan ini diarahkan dengan baik oleh gerakan silia dan peristaltik yang merupakan kontraksi ritmik otot-otot tuba. Yang kedua, fungsi tuba falopi dalam transportasi sperma. Sperma melakukan perjalanan keluar dari rahim ke dalam tabung, di mana mereka dapat bertemu dan sel telur dibuahi. Yang ketiga, fungsi tuba falopi menjaga sperma. Sperma akan mudah mati jika sampai 60 menit berada di luar rahim. Dalam suasana rahim dan tuba falopi, sperma akan bertahan 3-5 hari. Yang keempat, fungsi tuba falopi dalam pembuahan. Bagian ampula dari tuba falopi juga sering menjadi tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum dan memungkinkannya terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, demikianlah materi tentang sistem reproduksi wanita mengenai tuba falopi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dalam pengucapan maupun dalam segi gambar ataupun hal lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.